Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya Siti Asmaul Husna akan mempresentasikan tentang bisnis pola MLM. Pengertian MLM, multi-level marketing atau disingkat MLM, adalah sebuah sistem pemasaran modern melalui jaringan distribusi yang dibangun secara permanen dengan memposisikan pelanggan perusahaan sekaligus sebagai tenaga pemasaran. Dengan kata lain, dapat dikemukakan bahwa MLM adalah pemasaran berjenjang melalui jaringan distributor yang dibangun dengan menjadikan konsumen sebagai tenaga pemasaran. Multi-level marketing, dikenal juga sebagai network marketing, merupakan salah satu metode pemasaran wirausaha dengan memanfaatkan sistem jaringan network. Jaringan bisnis penjualan langsung terus marak dan subur menjamur dan bertambah merebak lagi setelah adanya badai krisis moneter dan ekonomi. Pemain yang terjun di dunia MLM yang memanfaatkan momentum dan situasi krisis untuk menawarkan solusi bisnis pemain asing maupun lokal. Hal itu menunjukkan bahwa bisnis MLM banyak diminati banyak kalangan. Multi-level marketing dinilai sebagai metode pemasaran yang lebih efisien dan efektif pada tingkat retail atau penjualan eceran, karena besarnya dan luasnya gerakan individu-individu yang melancarkan program marketing ini dibandingkan sistem pemasaran biasa. Mekanisme multi-level marketing meliputi 1. Sponsor. Mula-mula pihak perusahaan berusaha menjaring konsumen untuk menjadi member dengan cara mengharuskan calon konsumen membeli paket produk perusahaan dengan harga tertentu, atau dengan cara upline atau pihak perusahaan menawarkan produk perusahaan kepada konsumen. Setelah konsumen merasa puas dengan hasil setelah menggunakan produk perusahaan, maka upline diharuskan untuk menawarkan konsumen untuk menjadi member dan menjadi downline-nya. Yang kedua, yaitu bergabung. Dengan membeli paket produk perusahaan tersebut, pihak pembeli diberi satu formulir keanggotaan atau member dari perusahaan dan membayar uang pendaftaran yang berisi buku pedoman penjualan, majalah, informasi produk, nasihat bisnis, dan contoh-contoh produk. Setelah itu, member baru datangani kontrak yang mengikat untuk mengikuti serangkaian peraturan yang berlaku sebagai seorang member. Sesudah menjadi member, maka tugas berikutnya adalah mencari member-member baru dengan cara seperti di atas, yakni membeli produk perusahaan dan mengisi formulir keanggotaan. Yang ketiga yaitu menjualkan. Apabila seorang member ingin memperoleh keuntungan, seorang member harus menjual produk perusahaan dengan menaati etika-etika dalam berbisnis dan peraturan yang terdapat dalam suatu perusahaan. Yang keempat yaitu potongan harga. Manfaat yang diperoleh dari menjadi member adalah boleh membeli produk yang ada dengan harga member. Sehingga apabila seseorang bergabung hanya karena menyukai produk perusahaan, maka dia akan menghemat biaya pembelian karena dapat menikmati harga member. Yang terakhir yaitu dengan membangun jaringan. Untuk mencapai volume penjualan yang besar, tentu saja tidak mungkin dapat dilakukan seorang diri. Untuk itu, membangun jaringan penjualan merupakan cara untuk memperoleh mengatasi hal tersebut. Jika member mampu menjaring member-member yang banyak, maka ia akan mendapat bonus dari perusahaan. Semakin banyak member yang dapat dijaring, maka semakin banyak pula bonus yang didapatkan. Karena perusahaan merasa diuntungkan oleh banyaknya member yang sekaligus menjadi konsumen paket produk perusahaan. Dengan adanya para member baru yang sekaligus menjadi konsumen produk perusahaan, maka member yang berada pada level pertama, kedua, dan seterusnya akan selalu mendapatkan bonus secara estafet dari perusahaan. Karena perusahaan merasa diuntungkan dengan adanya member-member baru tersebut. Bisnis yang menggunakan multi-level marketing ini memang digerakkan dengan jaringan yang terdiri dari upline dan downline. Meski masing-masing perusahaan dan pebisnisnya menyebut dengan istilah yang berbeda,
Demikian juga dengan bentuk jaringannya antara satu perusahaan dengan yang lain, mempunyai aturan dan mekanisme yang berbeda, ada yang vertikal dan ada pula yang horizontal. Dalam bisnis multi-level marketing, terdapat adanya poin setelah melakukan pembelian produk perusahaan. Perolehan poin menjadi sangat penting karena akan menjadi tolak ukur besar kecilnya bonus yang diperoleh. Poin tersebut bisa dihitung berdasarkan pembelian langsung atau tidak langsung. Pembelian langsung biasanya dilakukan oleh masing-masing member, sedangkan pembelian tidak langsung biasanya dilakukan oleh jaringan member tersebut. Dari sini kemudian ada istilah bonus jaringan. Karena dua kelebihan inilah, biasanya bisnis multi-level marketing ini diminati banyak kalangan. Ditambah dengan potongan harga yang tidak diberikan kepada orang yang tidak menjadi member. Namun, ada juga poin yang menentukan bonus member berdasarkan referral atau jasa pemakelaran yang dilakukan terhadap orang lain, agar orang tersebut menjadi member dan include di dalamnya pembelian produk. Sebagai contoh, seorang member Gold Goose harus membangun formasi 5 untuk satu levelnya, dan cukup sekali pendaftaran diri menjadi membership. Maka member tersebut tetap berhak mendapatkan bonus tanpa dihitung lagi beberapa pembelian langsung maupun tak langsungnya. Seorang member harus mensponsori orang lain agar menjadi member dan orang ini menjadi downline dari orang yang mensponsorinya atau upline-nya. Begitu seterusnya, upline harus membimbing downline-nya untuk mensponsori orang lain dan membentuk jaringan, sehingga orang yang menjadi upline akan mendapat bonus jaringan atau komisi. Dari paparan di atas jelas menunjukkan bahwa multi-level marketing tersebut adalah bisnis yang dibangun berdasarkan formasi jaringan tertentu. Bisa top-down, atas bawah, atau left-right, kiri kanan. Dengan kata lain, vertikal ataupun horizontal atau perpaduan antara keduanya, namun formasi seperti ini tidak akan hidup dan berjalan jika tidak ada benefit atau keuntungan yang berupa bonus. Bentuknya bisa berupa potongan harga, bonus pembelian langsung, bonus jaringan. Dari ketiga jenis bonus tersebut, jenis bonus ketigalah yang diterapkan di hampir semua bisnis multi-level marketing, baik yang secara langsung menamakan dirinya bisnis MLM ataupun tidak. Sementara bonus jaringan adalah bonus yang diberikan karena faktor jasa masing-masing member dalam membangun formasi jaringannya. Bonus ini diberikan kepada member yang bersangkutan karena telah berjasa menjual produk perusahaan secara tidak langsung. Skema bisnis multi-level marketing. Bisnis dalam syariah Islam pada dasarnya termasuk kategori muamalat yang hukum asalnya adalah boleh. Islam memahami bahwa perkembangan budaya bisnis berjalan begitu cepat dan dinamis. Berdasarkan kaidah fikih, maka terlihat bahwa Islam memberikan jalan bagi manusia untuk melakukan berbagai improvisasi dan inovasi melalui sistem, teknik, dan mediasi dalam melakukan perdagangan. Namun, Islam mempunyai prinsip-prinsip tentang pengembangan sistem bisnis, yaitu harus terbebas dari unsur bahaya atau doror, ketidakjelasan atau jahalah, dan merugikan salah satu pihak atau zulm. Sistem pemberian bonus harus adil, tidak menzalimi, dan tidak hanya menguntungkan orang yang di atas saja. Dalam kajian fikih kontemporer, bisnis multi-level marketing ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu produk barang atau jasa yang dijual dan cara atau sistem penjualannya. Multi-level marketing yang menggunakan strategi pemasaran secara bertingkat atau levelisasi mengandung unsur-unsur positif dan sistemnya disesuaikan dengan syariah Islam. Bila demikian, multi-level marketing dipandang memiliki unsur-unsur silaturahmi, dakwah, dan tarbiyah. Silaturahmi di sini diartikan sebagai saling berkomunikasi antara pihak customer dan upline dan downline secara terus-menerus. Dakwah diartikan sebagai menawarkan produk perusahaan, sedangkan tarbiyah diartikan sebagai memberikan wawasan tentang manfaat dari produk, keuntungan menjadi member, cara pemakaian produk, dan sebagainya.
dalam sistem multi-level marketing, yaitu 1. Adanya perjanjian yang jelas antara kedua belah pihak. Yang kedua, objek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan. Yang ketiga, yaitu objek akad, bukan hal-hal yang diharamkan dan maksiat. Transaksi bisnis tidak bisa dikatakan telah mencapai sebuah bentuk perdagangan yang saling rela antara pelakunya jika di dalamnya masih ada tekanan, penipuan yang digunakan oleh salah satu pihak yang melakukan transaksi. Distributor atau member dan perusahaan harus jujur, ikhlas, transparan, tidak menipu, dan tidak menjalankan bisnis yang haram dan syubhat atau tidak jelas halal dan haramnya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.